Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah pada sore yang hujan ini di Kota Depok, Jakarta dan sekitarnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pengajian pada majelis ilmu pada taman-taman ilmu di Ngabuburit bareng angkatan 22 pada hari-hari terakhir di bulan mulia Ramadan. Segala pujian untuk Allah dan salawat serta salam mereka kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan berbagai keberkahan dengan karunia Islam tentu saja. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu kita, saudara kita, yaitu Ustadz Realino Nurza, seorang cendekiawan, seorang aktivis, seorang konsultan, dan juga seorang pakar dan seorang inovator bagi program atau bagi beberapa inovasi mutakhir yang beliau buat seperti Sister Ojek, upaya untuk membangkitkan ekonomi umat terutama perempuan lewat aplikasi Sister Ojek. Dan itu merupakan bagian yang nanti kita ingin mendapatkan juga sharing pengalaman dari Ustadz Realino Nurza. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini yang mengambil topik saya Muslim, saya kapitalis, ini topik yang sangat menarik. Bahkan di satu sisi ada kesan kontradiktif. Kok Muslim harus kapitalis? Kenapa tidak sosialis? Kenapa tidak komunis? Atau yang lain-lain? Ini agak kontradiktif, tapi ada logika-logika tertentu yang ada dalam judul ini. Dan akan kita eksplor pada sore hari ini dengan pemateri kita, Ustadz Realino Nurza. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi oleh Ustadz Realino, kita akan mendengarkan tilawatil Quran yang dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Iskandar Michael Abu Arya Zaidan. Kepada Al-Ustadz Abu Arya, falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم
هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كالطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده dan alaina inna kunna fa'ilin wa'dan alaina inna kunna Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Hajj Abu Arya Zaidan, semoga kita mendapatkan keberkahan dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas topik berjudul Saya Muslim, Saya Kapitalis. Ini topik yang kata Ustadz Zamzami ini clickbait, ya, atau mungkin bikin menarik aja gitu, menarik perhatian. Tapi sebelum masuk pada topik ini, kita akan lihat sedikit definisinya. Definisi Muslim kita sudah tahu, Muslim itu artinya selamat atau bisa berarti juga berserah diri, penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Sedangkan kapitalisme atau kapitalis itu salah satu definisi menyebut capitalism is an economic system based on the private ownership. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan swasta based on the private ownership of the means of production. Kepemilikan swasta atas alat-alat produksi and their operation for profit, dan operasinya untuk mendapatkan keuntungan. Karakter dari kapitalisme itu salah satunya properti pribadi, private property, capital accumulation, akumulasi modal, buruh yang dibayar, kemudian sistem harga dan pasar yang kompetitif. Dalam ekonomi kapitalis, pengambilan keputusan atau investasi ditentukan oleh setiap pemilik kekayaan, dan artinya orang yang punya itu, yang owner perusahaan itulah yang bisa mengambil keputusan dalam persaingan pasar barang dan jasa. Nah, dari definisi sederhana ini kita lihat bahwa Islam ini cenderung memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berserah diri kepada Tuhan dan memberikan kesempatan bagi umatnya agar menjadi berdaya. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, ketika dia tidak punya penghasilan yang cukup ketika itu, yang dia cari hanya satu, yaitu pasar. Maka dia ke pasar dan dia melakukan transaksi perdagangan di sana, dan dia dikenal pada akhirnya sebagai salah seorang saudagar yang kaya. Dan bahkan para sahabat yang lain juga banyak yang kaya, namun kekayaan itu digunakan tidak selalu hanya untuk akumulasi kapital, tapi juga untuk sedekah. Salah satunya adalah salah satu sumur yang dibeli oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang sumur itu sampai sekarang itu masih dipergunakan oleh umat Islam di Arab Saudi sana, yang merupakan sumbangan
dari kekayaan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sisi lain, kapitalis itu umumnya menyerap sebanyak-banyaknya, mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya, dan terkadang tidak peduli dengan orang lain gitu. Nah, ini agak kontradiktif, tapi kita akan coba eksplorasi sore hari ini dengan pemateri kita, kawan kita, Ustadz Realino Nurza. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ustadz Realino untuk sharing topik ini selama 15 menit. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin kita akan perbanyak diskusi ya pada sesi kali ini. Saya langsung persilakan kepada Ustadz Lino. Silakan Ustadz Lino. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yangkur. Terima kasih pada kawan-kawan penyelenggara NGA. Terima kasih teman-teman yang telah hadir, telah memberikan kesempatan ke saya untuk berbagi gagasan dan ide. Sebenarnya bukan gagasan dan ide sih, cuma pengalaman hidup aja. Karena kan sebelumnya kan kalau saya boleh merefleksikan pengalaman ya, lebih dari 8 tahun sampai 10 tahun saya menghabiskan umur dan bekerja di bidang pembangunan, terutama di sektor pembangunan berbasis lembaga swadaya masyarakat. Nah, biasanya dibagi dalam dunia LSM itu ada pembagian, ada yang implementator, ada yang donor. Nah, kebetulan saya sudah melalui keduanya, masuk di implementator dan juga masuk di donor. Nah, belakangan di akhir-akhir 2009 saya menginisiasi satu lembaga bernama Pusat yang juga berperan sebagai implementator, tapi pada sisi lain juga berperan sebagai donor. Nah, perjalanan itu ternyata menggiring saya, selain untuk melanjutkan sekolah, juga menggiring saya untuk lebih mendalami tentang isu-isu pembangunan, yang ternyata tidak memuaskan hasrat ingin tahu saya terhadap bagaimana dunia ini bekerja. Nah, akhirnya pada 2017 saya memutuskan untuk memulai inisiatif keluar dari kedua sektor, dari sektor pembangunan dan inisiatif yang terkait dengan pembangunan, dan mulai masuk ke sektor yang terkait dengan kewirausahaan. Dan mungkin Januari tadi bilang ada satu institusi, satu organisasi yang saya mulai bernama Sister Ojek. Kalau detailnya nanti cerita Sister Ojek ini ya, karena Sister Ojek sendiri sebenarnya diinisiasi jauh sebelum Gojek muncul, dan memang kita pada situasi ketika Gojek membuat aplikasi, kita mengendarai gelombang popularisme penggunaan aplikasi pada waktu. Nah, tapi balik pada konsep penjelasan tentang tema hari ini, saya Muslim, saya kapitalis. Ada satu presentasi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Kelihatan ya? Sementara kita cek. Ya. Ya. Nah, saya Muslim, saya kapitalis adalah refleksi menuju ke layer piramid. Saya pikir ada bagian yang terlupakan dari perjalanan hidup ini. Kebanyakan kita digiring masuk dalam satu perangkap kehidupan di mana kita tidak pernah berpikir bahwa ada lapisan atau ada layer yang itu mengontrol semuanya. Nah, ini ilustrasi yang diterbitkan di salah satu media di Rusia yang membagi masyarakat menjadi lapisan-lapisan di mana pada zaman itu kita menyebutnya memang era industri gitu. Tapi saya pikir 100 tahun setelah ilustrasi gambar ini diterbitkan, itu dunia sebenarnya nggak ada yang berubah. Kenapa saya bilang tidak ada yang berubah? Karena memang susunannya masih seperti ini, cuman yang menjadi berbeda adalah siapa yang duduk di sana, dan bagaimana peran mereka dalam, berapa besar peran mereka dalam mengatur itu semua. Nah, kalau kita lihat dalam ilustrasi yang diterbitkan pada
tahun 1913 ini, itu kapitalisme itu menempati posisi paling atas. Sementara para raja, para penguasa itu menempati layer kedua, di mana mereka punya satu statement yang dibilang di sini, we rule you, kami mengatur kalian. Nah, di bawah para penguasa dan para raja, itu ada lapisan yang disebut dengan we fool you, atau lapisan di mana para tokoh-tokoh agama memiliki peran di masyarakat. Dan mereka punya statement yang dilabelkan pada mereka, we fool you, kami membodohi kalian. Nah, lapisan selanjutnya, sebagian kawan-kawan mungkin sudah ingat ya, bahwa ini lapisan yang sering banget digunakan, dan kita sering banget mengalami keguncangan pada lapisan ini. Kalau ingat pada kasus Sumatera PRRI, kasus nasional dengan PKI, maka di lapisan ini yang disebut lapisan militer atau lapisan orang bersenjata. Dan mereka punya statement, we shoot you. Nah, di bawah itu semua ada lapisan di mana para orang kaya tanggung, kalau kalau istilah yang banyak digunakan sekarang itu adalah lapisan kelas menengah, di mana mereka punya statement, we eat for you. Nah, lapisan di bawahnya adalah lapisan buruh, di mana di statement yang dilabelkan pada mereka, we work for all dan we feed for all. Nah, kenapa memang kita harus membicarakan struktur kapitalisme, dan kenapa kita harus menjadi seorang kapitalisme, atau orang yang menganut isme kapitalis? Karena saya melihat bahwa 100 tahun perkembangan peradaban itu tidak sedikit pun merubah populasi penguasa, atau populasi yang 3% yang menguasai pendapatan dan yang menguasai alat-alat produksi, yang menguasai modal, itu berubah. Di mana yang 3% itu menguasai pendapatan yang 97% di bawah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kapitalis? Seorang kapitalis, dia sangat punya kuasa untuk mendikte arah politik, mendikte arah ekonomi, dan mendikte arah sosial. Di mana dalam konteks ini, hampir semua arah pembangunan dan arah peradaban sampai saat ini masih di-driven oleh kapitalis. Bahkan negara sebesar Cina pun yang memproklamir diri mereka sebagai negara komunis, mengadaptasi prinsip-prinsip kapitalisme dalam sistem perekonomian mereka. Nah, jika kesadaran seperti ini tidak secepatnya diasimilasi dalam budaya masyarakat kita, maka struktur ini akan begini terus. Dan simpul-simpul kekayaan akan hanya berputar di barisan atau di top layer itu terus. Sementara teknologi dan cara pikir sudah menggeser kita yang berada pada baik pada lapisan, saya pikir teman-teman yang hadir bukan pada lapisan paling bawah ya, banyak pada lapisan nomor 2 atau lapisan nomor 3. Mungkin ada beberapa yang pada lapisan we rule you, tapi we rule you ini kan karena dia konteksnya masyarakat, konteks kerajaan, maka saat ini mungkin pemerintah dulu. Nah, kesempatan untuk berpindah itu sangat mungkin dilakukan saat ini dengan kondisi krisis seperti ini, dalam situasi chaos seperti ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu prinsip yang dipegang oleh seorang kapitalis. Ketika dia melihat kekacauan, maka dalam kekacauan itu selalu ada kesempatan. Dan saya yakin teman-teman mungkin sering merasakan kondisi itu, seperti kasus sanitizer atau kasus penutup wajah atau apa yang menjelang awal-awal terjadi atau isu COVID masuk ke Indonesia atau kasus COVID-19 masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya, kapan dan bagaimana? Mestinya dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi saat ini, proses distribusi di mana seorang bisa menjadi kapitalis itu sangat mungkin terjadi. Karena ada teknologi yang memungkinkan itu, dan kapitalis yang ada sekarang dan sebelumnya itu adalah kapitalis tua yang tidak percaya dengan teknologi.
adapun yang percaya dengan teknologi itu belum terlalu banyak populasinya. Sehingga kesempatan itu sangat mungkin, dan ketika kita rencanakan untuk menuju pada top layer itu, maka kita berada dalam satu konteks yang disebut dengan self-fulfillment prophecy, di mana kita memenuhi istilahnya ramalan diri. Nah, bagaimana memulainya? Pertama yang bisa kita contoh dari apa yang sudah ada adalah dengan membuat listing saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu maksudnya menguasai pasar, di mana pasar sendiri kan itu pecahannya banyak sekali. Kalau kita tahu bahwa pasar yang berbasis sektor saja sangat banyak variannya, di mana penguasaan terhadap satu pasar itu memungkinkan seseorang untuk menjadi seorang kapitalis. Termasuk salah satunya masuk dalam membangun entitas organisasi dan membangun reputasi. Nah, jika teman-teman tahu, memperhatikan bagaimana kapitalis-kapitalis yang tidak memproklamasi diri mereka di Indonesia itu melakukan langkah-langkah strategis seperti menguasai saluran pemasaran. Kita ambil satu contoh kasus MNC, atau kita ambil satu contoh kasus Metro TV. Di mana saluran pemasaran, saluran distribusi informasi dikuasai. Menurut saya itu salah satu agenda di mana mereka memutuskan untuk menjadi penguasa di pasar itu. Dan perilaku itu sebenarnya bisa diverifikasi dengan membuat partai. Karena partai adalah salur kekuasaan di mana mereka bisa langsung mempengaruhi keputusan yang berpihak pada agenda-agenda dan kepentingan-kepentingan mereka. Dan dengan dua itu, reputasi bisa dibangun. Nah, membangun jaringan menuju tahap selanjutnya, membangun jaringan menuju komunitas kapitalis. Kebetulan di tahun 2016, saya punya pengalaman bertemu dengan beberapa kapitalis yang cukup berpengaruh di Asia Tenggara dan di Australia, dalam satu program kerjasama Australia-Indonesia. Ada yang aneh dalam perilaku kapitalis ini. Kenapa? Karena dua-duanya tidak mau dipublikasi. Tidak mau difoto, tidak mau dipublikasi, tidak mau diberitakan, dan sebelum bertemu mereka, kita mesti menandatangani NDA atau perjanjian sebelum pertemuan. Dalam bahasa Inggrisnya ini non-disclosure agreement. Nah, waktu dan momentum COVID-19 adalah waktu dan momentum yang sangat krusial untuk menentukan loncatan kita selanjutnya, kemana kita akan mengarah. Sehingga kesempatan saat ini itu mesti secepatnya diambil oleh teman-teman yang memiliki kesadaran nilai ideologi atau metode, atau kalau sudah memiliki sedikit, itu mesti digembosi atau mesti dipertajam untuk memperbanyak kapitalis-kapitalis yang ada di puncak piramida. Sehingga ketika berada di puncak piramida tersebut, maka kita bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk mengontrol situasi. Tentu sesuai dengan agenda kita. Ini menjelaskan yang tadi, kenapa apa yang mesti kita kuasai. Saluran pemasaran itu sangat dekat dengan menguasai akses masuk pasar, karena itu bagian terberat dari proses bagaimana kita blended atau menyatu dengan komunitas kapitalis. Lalu secara tidak langsung ketika kita menguasai saluran pemasaran, maka secara tidak langsung kita menguasai modal dan modal dan saluran serta pengaruh. Lalu siapa yang menjadi objektif atau tujuan dari nilai-nilai dan presentasi ini? Atau siapa yang cocok dengan nilai-nilai atau ideologi serta konteks kapitalisme ini? Saya pikir orang yang percaya pada perubahan bisa mudah dimulai dari kelompok yang memiliki akses dan kekuasaan. Kalau kita balik pada presentasi awal tadi, yang 3% tadi, maka saya lebih percaya kalau ingin melakukan perubahan, maka masuklah pada posisi yang sangat berpengaruh dan posisi yang sangat dipertimbangkan. Kalau dalam konteks politik orang sering sebut dengan 9 naga,
Maka naga yang 9 ini mestinya ditambah dengan naga-naga yang lain yang masih memiliki potensi inovasi ke depan di mana bisa lebih menguntungkan pasar. Nah, yang kedua, siapa? Karena mestinya seorang Muslim. Muslim kenapa? Karena mestinya berkuasa atas dirinya dan tujuannya, bukan didikte oleh sesuatu yang absurd dan goib. Karena selama ini para kapitalis memainkan peran-peran yang tidak terlihat untuk mengontrol keadaan atau situasi di sebuah negara. Nah, sayang betul sebenarnya ketika kita sering merefleksikan bahwa laut kita yang luas, sumber daya alam kita yang banyak, tidak bisa kita kuasai untuk menentukan arah masa depan kita sendiri. Nah, kira-kira itulah gambaran yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan, di mana piramida kapitalisme saya pikir tidak akan berubah dan akan masih bertahan sampai 300 tahun ke depan. Justru yang akan dilanggengkan oleh konteks teknologi, tapi jumlah orang yang berkuasa atau orang yang menjadi kapitalis itu akan bertambah. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan kawan-kawan. Baik, Ustadz Realino Nurza, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab tadi? Saya pikir sesi diskusi aja kali ya. Oke, ya, makasih. Kalau pendalaman ideologi tentang kapitalisme, saya pikir teman-teman sudah banyak, ada saudara Teguh di sini. Ya, Teguh Fauzansa ya. Saudara Teguh. Arina Tori. Ya. Saudara Teguh kelihatannya background ininya berubah lagi ya. Kemarin itu kayaknya di dalam, ini di luar ya. Kayaknya nggak hujan di sana. Oke, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Lino tadi tentang piramida sistem kapitalis ya. Awalnya kita kan menganggap, wah kapitalis itu nggak baik, ini nggak benar. Tapi rupanya kapitalis ini satu sistem yang kata Ustadz Lino ini established saat ini, bahkan sudah lama, dan dia akan bisa bertahan 300 tahun ke depan. Ini satu prediksi yang futuristik dan saya kira tidak main-main ini. Pasti ada logika di balik ini. Logika adalah melihat kemungkinan sistem yang ada di dunia kita sekarang. Nah, menarik banget ini tentang sistem kapitalis. Tadi piramida ini bertahan 300 tahun, kemudian seorang Muslim juga harus berpuasa atas dirinya dan tujuannya. Nah, kita akan sharing dengan teman-teman sekalian. Saya kira Ustadz Lino ini punya satu kebiasaan yang sangat menarik, yaitu membuat orang bertanya. Dia sengaja tidak melontarkan kalimat-kalimat panjang, tapi dia melontarkan satu jebakan-jebakan statement yang kalau kita tidak jeli, mungkin kita akan kehilangan gitu kesempatan yang berharga ini. Maka ini kesempatan yang sangat berharga. Sudah ada lontaran-lontaran tadi statement yang harus kita lanjutkan dengan diskusi dan pertanyaannya. Tapi saya akan minta nanti juga Ustadz Lino untuk menjelaskan pertemuan dengan tadi kapitalis Australia dan Asia itu kenapa mereka tidak mau difoto? Umumnya kan orang mau popularitas. Pertanyaannya kenapa mereka tidak mau difoto dan kenapa terkesan menghindari publikasi gitu ya. Ini nanti dijawabnya Ustadz Lino. Kita buka dulu sesi tanya jawab, teman-teman. Kita punya waktu sekitar 40 menit lagi saya kira. Saya buka langsung sesi tanya jawab ke teman-teman. Ada Andi Triana, Ustazah Andi ya. Ustazah Atika dan teman-teman yang lain. Silakan bisa langsung pakai suara aja ya. Suara biar kita langsung dengar nih. Oke, ada pertanyaan pertama dari Ustadz Dr. Nasruddin. Poin apa saja dalam sistem kapitalisme yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam atau syariah? Ustadz Lino, apa kita tampung dulu apa langsung aja dijawab nih? Saya ikut moderator aja. Oke, berarti saya langsung kasih kesempatan untuk menjawab deh. Oke. Apa nih poin-poin yang bertentangan sistem kapitalis dengan sistem ekonomi syariah? Nah, jadi kalau menurut saya ini
dalam konteks sekarang ini, kalau yang dirujuk adalah praktik kapitalisme, maka sangat banyak penyelewengan yang orang klaim itu adalah aksi kapitalisme. Tapi jika dirujuk pada bapak kapitalisme, Adam Smith, maka teman-teman bisa melihat hanya ada dua referensi yang ditulis oleh Adam Smith. Yang pertama moral sentiment, yang kedua wealth of nation. Semuanya prinsipnya sejalan dengan semangat bagaimana pasar bisa dihitung. Pertama bicara tentang kompetisi. Bahwa kompetisi itu penting. Kenapa? Karena semakin kuat kompetisi, semakin tajam kompetisi, maka harga akan makin turun. Nah, ketika harga makin turun, maka orang-orang yang tidak memiliki akses tadinya pada satu produk atau jasa, mereka jadi punya akses. Gitu. Nah, karena itu, kalau dibicarakan pertentangan, ini akan berbeda ketika kita melihat pertentangan dalam prakteknya bahwa tafsir tentang individualisme adalah tafsir yang harus ditempatkan pada tempatnya. Seperti misalnya, saya kasih contoh, bahwa individualisme itu menjadi penting ketika kalau semua orang menjadi buruh, maka harga orang tidak akan memiliki nilai tukar yang layak. Atau semua orang menjadi dosen. Nah, definisi individualisme atau individualistik dan private ownership dalam konteks kapitalisme adalah bahwa masing-masing orang harus menguasai spesifikasi bidang. Dan sementara yang lain juga fokus pada bidang mereka sehingga tercipta keseimbangan pasar. Nah, konteks inilah yang mesti dipahami dan tidak ditempatkan sembarangan. Nah, yang terjadi ketika konsep pertentangan keluar, saya pikir ada penempatan konteks kapitalisme bukan pada tempatnya. Atau kalau kita bilang dalam konteks, kalau kasus yang sering Mas Yanwardi tadi, mungkin Mas Teguh juga melakukan, itu kan representasi dari bagaimana konteks Islam tidak diakui, tapi sementara ISISnya bilang saya adalah bagian dari Islam. Kira-kira begitu yang bisa ya, saya... Baik. Terima kasih Ustadz Lino. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ini suaranya sebagian orang, teman-teman kita agak kresek-kresek nih suaranya, tapi saya pribadi bisa mendengar dengan baik di sini, walaupun intonasinya agak naik turun. Mungkin bisa di ini sedikit di mikrofonnya. Saya sendiri bisa, tapi beberapa agak tidak dengar ya. Tapi oke, kita lanjutkan saja. Mungkin ini faktor cuaca juga ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan teman-teman, bisa langsung pakai speaker. Ustadz Teguh kayaknya dari tadi ini sudah ingin sekali ini, saya lihat tatapannya sudah sangat ingin bertanya, tapi garuk-garuk kepala ini gimana nih? Ada Ustadz Teguh, silakan Ustadz Teguh. Oke, baru senyuman ya kita dapatkan ya. Silakan, saya kasih kesempatan yang lain lagi, teman-teman sekalian. Ini topik yang menarik banget nih tentang siapa yang berkuasa di dunia ini. Kalau dalam COVID sekarang kan ada yang bilang bahwa wah ini kerjaannya elit dunia ini, elit dunia, kelompok tertentu, Illuminati yang mempunyai skenario untuk membuat dalam tanda kutip kerusuhan untuk mengurangi populasi dunia atau depopulasi. Kemudian nanti mereka akan produksi vaksin yang begitu mereka akan dapat kapital yang sebanyak-banyaknya. Tapi ini satu perspektif. Kita nggak bisa tinggalkan perspektif ini, tapi kita perlu tahu bahwa ada yang kayak gini. Oke, saya buka kembali Ustadz Usman. Ya, Ustadz Teguh, silakan Ustadz Teguh. Bisa dinyalakan dulu ininya, mikrofonnya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz Yangkub. Waalaikumsalam Ustadz Teguh. Al-Mukarram Ustadz Lino. Waalaikumsalam Ustadz. Sambil menunggu yang lain, perkenankan kami masuk sedikit. Ya. Ini kan pangkal masalah. Yang pertama saya apresiasi diskusi ini. Baru kali ini saya ikut diskusi tentang kapitalisme, tapi konotasinya kok positif gitu ya. Ini luar biasa, seumur-umur baru ini saya baru ketemu di NDA. Iya. Materinya
Ustadz Lino. Nah, ini luar biasa, beliau bisa hampir mempengaruhi kita semua ini. Ya, Bahwa ya. kapitalisme positif. Saya kira sudah Yang masuk di kedua, topnya ini, sudah elitnya beliau nih. ya, kemudian kami pernah mendapat informasi bahwa pangkal dari kapitalisme, pangkal masalahnya itu kan dikontradiksi. Nah, dalam kapitalisme ini punya kontradiksi, manakala dia akan mengedepankan seperti Ustadz Lino bilang tadi, kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhannya, kan itu ya doktrin yang paling klasik dari kapitalisme ini. Nah, cuman kontradiksinya adalah bahwa supaya situasi ini semua aman, itu kan butuh ada pemerataan. Nah, konsep-konsep pemerataan ini macam-macam. Kalau dari Pak Harto dulu Orde Baru, trickle down effect. Tapi kemudian orang kecewa, tahun 98 pecah. Dan sejarah itu selalu begitu. Pada satu masa tertentu, kapitalisme itu dalam mengatasi kontradiksi dalam dirinya selalu berdarah-darah. 98, sebelumnya di Prancis 68, dan banyak di tempat lain ya. Itu terjadi terus, siklus ini. Jadi kontradiksi antara kebebasan di satu sisi dan pemerataan di sisi yang lain. Kalau Ustadz Realino sudah berpihak bahwa kapitalisme ini akan menang, seperti apa bukunya Francis Fukuyama ya, The End of History and the Last Man gitu ya, bahwa kapitalisme udah menang, 300 tahun lagi itu bakal tetap begini, mereka tetap berkuasa. Pertanyaan saya, negara itu kan tugasnya mengatasi kontradiksi itu tadi. Antara kebebasan di satu sisi, pemerataan di sisi yang lain, di tengah-tengah itu ada negara gitu ya. Nah, kalau Ustadz Lino percaya 300 tahun lagi kapitalisme ini masih menang, nasib negara ini kira-kira gimana Bang? 300 tahun ke depan ini Bang. Terima kasih sebelumnya Ustadz Yangkur. Baik, terima kasih Ustadz Teguh. Saya kira saya tidak bisa untuk mengulang kembali pertanyaan yang sangat bernas ini. Saya langsung ini sangat bernas dan saya kira langsung dijawab saja ke Ustadz Lino. Ustadz. Ya, kalau secara prinsip, sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme itu sebenarnya nature of law yang diperjuangkan. Dia adalah insting kebertahanan manusia. Benar nggak? Nah, yang dimaksud dengan insting kebertahanan manusia adalah sesuatu yang sangat alami sifatnya. Karena itu negara mesti dipisah dalam pengaruhnya terhadap pasar. Iya toh? Karena selama ini yang terjadi di negara kita, negara turut campur dalam pasar. Ada harga beras naik, justru masuk dengan bulognya. Ada minyak, justru masuk dengan BUMN-nya. Nah, justru keberadaan institusi negara yang mencoba mengontrol pasar, justru itulah yang menjadi behavior paradoks dari pasar. Nah, mestinya negara, dia hanya menetapkan pakem-pakemnya saja. Karena bagaimanapun sebuah kondisi pasar chaosnya, dia akan kembali pada yang disebut dengan titik keseimbangan. Kalau orang sekarang, saya bilang begini, faktanya bahwa semua orang percaya bahwa ada new norm. Ada kenormalan baru yang datang setelah COVID-19. Nah, di mana kenormalan baru itu orang tidak bisa tolak. Karena juga tidak bisa membuktikan bahwa ada ideologi lain yang bisa menandingi konsep ideologi ini. Nah, kita balik pada prinsip dasarnya tentang hukum istilahnya natural. Karena gini, karena natural dia adalah natural law, dia tidak bisa dipandang dari sisa-sisa cara pandang sosialisme yang idenya, yang konsepnya sendiri bukan datang dari datang dari kenyataan alam, tapi datang dari pemikiran. Kapitalisme hanya salah dalam pemikiran atau kerangka pikir sosialisme. Tidak masalah dia dalam kenyataan bahwa setiap orang bekerja, melakukan sesuatu dan untuk mendapatkan upah. Saya pikir begitu, Mas Teguh. Baik, Mas Teguh. Setelah Mas Teguh masih ada lagi nih, Mas yang lain, kita coba beri kesempatan dulu, opportunity ke yang lain. Iya. Zamir Islami itu mewakili negara. Ustadz Zamir Islami, ya. Sebelum Ustadz Zamir, negara beliau.
Sebelum Ustadz Zamhir, kita ke Ustadz Z yang lain lagi, Ustadz Zamzami. Silakan Ustadz Zamzami. Ospalio. Ini Ospalio ini aktivis lingkungan nih. Paling keras mungkin ya mengkritik negara saya kira. Silakan Ustadz Zamzami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker atau enggak nih? Enggak ya? Enggak, di rumah. Ini topiknya menarik banget dan apa ya? Kalau aku kira persoalan pasar itu kalau kemudian dia dibebaskan, ini masalah gimana kalau Ustaz Enda melihat kontradiksi nggak di pasar itu? Kontradiksinya apakah bisa muncul dari keinginan individu yang memang secara lahiriah memang diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih kepada yang kiri atau kepada yang kanan. Dia punya kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian ketika tidak ada aturan yang melimitasi itu, maka gaya seseorang itu untuk memilih untuk menjadi kaya, lebih kaya itu tidak ada basis bisa dibilang basis moral atau apa. Karena kalau dilihat dari segi ini loh, kalau kita lari ke praktek sustainability dunia sekarang, keberlangsungan dunia. Kalau yang namanya kapitalisme itu dia akan terus memanfaatkan perkembangan ekonomi. Misalkan kalau sekarang orang berpikir bagaimana hidup itu biar lebih ramah lingkungan, biar lebih ramah energi dan sebagainya. Nah, kapitalisme dia akan tetap hidup itu di dalam pemikiran baru ini, pendekatan ekonomi baru. Dia kemudian kalau sekarang orang malas untuk minuman melalui sedotan plastik karena itu akan berpengaruh sama lingkungan dan sebagainya. Tapi kemudian kapitalisme memanfaatkan itu dengan memproduksi metal straw yang secara industri itu sebenarnya juga merusak juga, daya rusaknya luar biasa juga. Tapi kemudian ada pilihan lain. Jadi sebenarnya ada dialektika di kehidupan kita dari sistem ekonomi. Kemudian ada sedotan itu kemudian sebalik sedotan bambu dan sebagainya yang lebih tidak ada industrialisasi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya aku adalah apakah dengan hukum natural itu kemudian tidak harus dibatasi. Cuman saya khawatir kalau nggak dibatasi dia akan menjadi buruk. Baik, apakah Ustaz melihat kontradiksi itu juga apa tidak? Baik, Ustadz Zamzami, terima kasih. Tadi masalah pembatasan ya. Tadi Ustadz Lino kan mengatakan nggak usah dibatasi karena naturnya seperti itu. Tapi Ustadz Zamzami melihat ini seharusnya dibatasi. Saya kira mungkin idenya ide kapitalisme Ustadz Lino ini mungkin ide kapitalisme versi awal ya. Jadi di masa-masa awal itu yang dipakai oleh Adam Smith. Tapi dalam konteks sekarang kan kita lihat ada kelindan yang sangat dekat antara kapital dengan power, dengan government ya, yang di mana-mana kayak gitu. Indonesia di mana-mana kalau nggak ada pengaruh kapital itu nggak akan bisa jalan gitu. Di negara besar juga begitu, saya kira Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, apakah pemikiran ini tidak bisa kita lihat sebagai pemikiran yang versi awal saja yang tidak melihat konteks kelindan antara politik dan lain sebagainya ini. Tapi kita masuk ke pertanyaan Ustadz Zamzami dulu tadi. Bukannya harus dibatasi nih? Oke. Nah, dalam prinsip kapitalisme, saya balik lagi pada prinsip nilainya ya, bahwa pertentangan itu memang harus dijaga. Dan pertentangan itulah yang membuat ekosistem kehidupan ini berjalan gitu. Ini
ini sangat kalau saya biasanya kasih contoh itu bentuk perilaku yang sangat mikro, yaitu perilaku yang bertentangan antara yang terjadi dalam diri kita. Misalnya kita pengen jadi orang kaya, tapi berperilaku miskin. Nah, pertentangan perilaku dan pikiran itu pasti terjadi pada semua orang. Kita pengen istri yang cantik, atau istri, sebenarnya kalau teman-teman istri yang banyak, tapi kemampuan kantong terbatas. Ya toh? Ya. Pertentangan itu terjadi dalam hampir setiap konteks, sehingga dalam konteks kapitalis, pertentangan itu bagian dari nature. Nah, orang sering salah memandang, justru yang saya khawatirkan, orang yang memandang bahwa kapitalisme itu berbahaya, adalah orang-orang yang menganut cara pandang sosialisme. Di mana yang sering didengungkan, orang yang menentang sosialisme itu justru adalah orang yang menganut keras, sejalan dengan nilai-nilai kapitalisme. Sementara ketika mereka ditanya apakah mereka berpihak pada nilai-nilai kapitalisme, mereka melakukan pertentangan. Dan dalam konteks kapitalis, itu suatu yang wajar. Bahwa dalam konteks perilaku kita berpihak pada kapitalis, bahwa semua orang pengen masuk surga dan tidak ada yang masuk neraka. Tapi kalau ada yang bisa menguasai kunci neraka, mungkin orang akan berebut juga. Nah, apa yang terjadi ketika tidak beredarnya informasi tentang bagaimana kapitalisme ini bekerja dengan baik dan bagaimana menjadi seorang kapitalis? Ini hasil riset dan observasi saya beberapa tahun belakangan, sangat langka referensi yang mengajarkan tentang kapitalis dan bagaimana menjadi seorang kapitalis. Berbeda ketika kita bicara di awal tadi dengan Bang Teguh, bahwa entrepreneurship itu sangat berbeda dengan kapitalis. Entrepreneurship adalah perangkat dan alat-alat kapitalis, di mana dia bisa melanggengkan tujuan dari kapitalis itu sendiri. Nah, sehingga saya bilang, konteks pembatasan, alam akan membatasi, keseimbangan baru akan datang. Berapa banyak orang yang takut bahwa bahwa dunia lapisan ozon akan menipis. Tapi ketika terjadi COVID-19, semuanya kembali membaik, langit Jakarta kembali biru, bahwa alam sudah punya standar aturan mainnya yang membuat kita mengikuti kekuatan besar itu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz Lino dari Dr. Nasruddin. Sistem kapitalisme ini kan dianggap bahaya karena bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara kita menghadapi masalah ini, terutama agar kesenjangan ekonomi tidak terlalu luas? Nah, ini terkait juga dari pertanyaan sebelumnya tadi itu, masalah negara. Kalau kapitalis itu kan cenderung untuk akumulasi modal, kapital. Tapi di sisi lain, state itu ada, government itu ada, ini kan untuk mendistribusikan kekayaan tadi itu, kekayaan. Nah, ini kalau cenderung naga-naganya nih, ini kan banyak kapitalis yang pada akhirnya ternyata nggak bisa juga dia mensejahterakan, seperti kata Ustadz Teguh tadi tuh, Orde Baru ngasih pemodal banyak kesempatan nih, bikin company di mana-mana, trickle down efeknya nggak jadi gitu. Dia makin kaya, orang-orang di Ciliwung sana makin miskin, makin nggak dapat apa-apa gitu. Ini bukannya kontradiksi yang memang kenapa Ustadz Lino nggak melihat itu gitu? Karena ini bukan kontradiksi, saya bilang. Karena bahasanya begini, saya mau bilang begini, bahwa akumulasi modal bukan konteks yang tafsirnya itu tidak tepat. Kenapa? Kan bahasanya begini, bahwa mengumpulkan sesuatu untuk menikmati sesuatu di masa datang untuk lebih maksimal. Begitu toh? Kan itu yang Ustadz Yangkul lakukan. Menunda kesenangan berikut kan, maka terjadilah kan kesenangan yang maksimal. Karena kayak kita dalam studi kasus yang sering dijadikan contoh adalah bahwa aqua pertama ketika kita berbuka puasa itu berbeda dengan aqua atau minuman air mineral selanjutnya, yang kedua dan ketiga nilainya. Ya. Memang yang pertama selalu spesial, saya kira. Selalu spesial. Spesial. Mirip dengan prinsip, saya justru khawatir ini juga menjadi konteks, itu yang jadi pertanyaan, kenapa orang ingin beristri kedua,
beristri ketiga, dan beristri keempat. Sementara yang pertama sangat spesial. Logika paradok yang terjadi pada orang adalah dia berharap ada spesialiti pada pendapatan atau istri yang kedua. Nah, itu prinsip beristri kedua, ketiga, dan keempat itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip nilai kapitalis. Ya tak? Artinya dalam konteks Itu. logika tadi itu berarti semakin orang kapitalis, semakin tidak mungkin dia beristri lebih dari satu, atau gimana, Sotino? Semakin orang mengerti tentang nilai-nilai kapitalisme, semakin dia menghargai kepemilikan yang dia miliki, dan semakin dia mampu mengeksploitasi apa yang dia miliki. Sampai pada titik optimum dia sebagai seorang manusia. Nah, ketakutan bahwa bukannya kapitalisme, tadi ada pertanyaan tentang kapitalisme berbahaya. Saya bilang kapitalisme berbahaya karena kita nggak pernah tahu aja. Sama dengan kematian. Orang semua takut mati karena kita nggak pernah mati. Kalau ada yang pernah mati, dia akan bilang, wah, akan cerita, dia akan berbeda situasinya. Ya nggak? Saya pikir begitu. Saya minta maaf kalau agak menyesatkan. Ya, oke. Penyiasatannya telah dimulai ya dari top, apa tadi itu? Top elit nih. Oke, ini sangat menarik ya, membuka wawasan kita, dan Ustadz Teguh memberikan advice kepada Ustadz Paleo. Ustadz Paleo nggak usah lagi ngurusin lingkungan. Alam katanya udah punya mekanisme sendiri. Nah, benar juga tuh. Jadi alam itu akan bagus sendiri juga ya. Ini kritikan untuk Ustadz Paleo nih. Nggak benar. Capek-capek. Oh, nggak benar ya? Nggak benar ya. Oke. Itu pikiran sesat bahwa alam punya mekanisme sendiri yang kemudian disampaikan digambarkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari nature untuk menyehatkan diri. Enggak gitu. Karena ada beberapa tulisan belakang ini tentang bagaimana virus-virus zoonosis itu kemudian menjadi mewabah seperti sekarang ini. Kan COVID-19 itu kan awal virusnya kan dari satwa liar, yang kemudian berdasarkan teori beberapa bacaan yang aku baca itu sebenarnya aktivitas manusia yang kemudian merangsek ke dalam habitat-habitat liar yang kemudian mengganggu ekosistem di habitat liar, yang kemudian dia berinteraksi lebih banyak dengan manusia dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, interaksi ini yang kemudian membuat manusia semakin rentan dan memiliki pengalaman-pengalaman baru atas virus-virus dari alam. Jadi di sisi yang kedua, manusia sendiri juga sekarang sudah sangat rentan karena pola produksi kita, pola konsumsi kita yang memang mengarahkan kita pada ekosistem yang nggak baik gitu loh. Misalkan sistem ada nama, mungkin teman-teman kenal, ada fast food, ada fast fashion, di mana orang sekarang kalau pakaian itu udah sekali pakai aja, kemudian pakaian itu kemudian diganti, tahun depan itu mau pakai pakaian lagi. Jadi kapitalisme dalam hal ini, industri fashion global, mereka memproduksi pakaian-pakaian yang sangat cepat, masif, kemudian harganya murah, tapi kemudian biaya produksi murah tapi dijual mahal. Nah, sementara dampak-dampak fashion global ini luar biasa, sama Citarum.
kalau bisa dibaca lapor-laporan itu mengerikan banget, itu Sungai Citarum dan sebagainya. Nah, aku belum bisa nangkap bagaimana kemudian kapitalisme ini tidak bertanggung jawab atas dampak-dampak produksi yang sekarang terjadi gitu loh. Dan bahkan dampak produksi ini sudah sudah mendorong perilaku personal orang, pola konsumsinya itu dikendalikan oleh industri. Itu gimana kira-kira menjawabnya, Ustaz Lino? Oke, terima kasih Ustaz Zamzami. Sebelum masuk ke situ, saya mau coba giring kembali diskusi kita pada hari ini terkait dengan saya Muslim, saya kapitalis. Sebelum masuk ke jawaban menjawab pertanyaan dari Ustaz Zamzami tadi. Nah, menurut Ustaz Lino, dalam Islam konsep kapitalis seperti tadi yang jelaskan tadi itu kira-kira gambarannya seperti apa? Saya bisa mengambil logikanya, misalnya saya bisa, kalau saya percaya dengan apa kata Ustaz Lino tadi, saya bisa ngambil misalnya logika tadi persaingan, misalnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, artinya berlomba-lombanya kaya nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah kaya jangan lupa ada khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, maka tetap harus ada berapa persen yang harus dikeluarkan untuk kepada kalangan duafa, kalangan fuqara dan lain sebagainya. Mungkin itu logika yang bisa kita pakai misalnya untuk menjustifikasi pemikiran tadi dari Ustaz Lino. Tapi saya ingin dapatkan jawaban langsung dari Ustaz Lino terkait dalam Islam kira-kira gimana nih konsep yang tadi ini bisa atau ada nggak sih landasan nasnya atau landasan referensinya dalam Islam? Itu kemudian yang kedua tadi dari statementnya Ustaz Zamzami. Silakan Ustaz. Ya. Oke, ini saya jawab yang punya Yangkur dulu ya. Apa Ustaz Zamzami dulu nih? Ye dulu lah. Ye kan Januari duluan kan, Z belakangan kan. Oke. Nasibnya Ustaz Zamzami. Dalam konteks Islam, saya melihatnya begini. Antara Islam dengan kapitalisme itu tidak ada pertentangan sama sekali. Karena hampir semua negara Islam yang memiliki kekayaan luar biasa itu melanggengkan kapitalisme. Dan menjalankan nilai-nilai kapitalisme. Nah, kita bisa merujuk orang jika dia ditafsirkan dalam bentuk negara. Coba kita merujuk pada negara mana yang secara prinsip dan nilai mendeklar dirinya negara Islam. Jika tidak kapitalis, maka dia pasti kapitalis. Dan dia mempraktekkan kapitalisme dan nilai-nilai kapitalisme. Walaupun dia tidak memproklamir dirinya bahwa dia adalah kapitalis. Nah, ini satu contoh kecil aja ya, bagaimana Ka'bah dieksploitasi dengan kunjungan jutaan orang setiap tahun untuk mendapatkan aliran uang dari negara-negara yang pengikut Muslim terbesar misalnya. Nah, pertanyaannya bagaimana Mekah mengatasi tekanan lingkungan yang disebabkan oleh kunjungan yang berlebihan? Satu-satunya penghalang orang pergi ke Mekah sekarang cuma COVID-19. Dan kasus sebelumnya mungkin wabah pes atau wabah flu ini kan, flu awal-awal dulu yang flu Spanyol itu. Nah, jika dilihat, ditanya lebih dalam lagi bahwa bagaimana Islam melihat kapitalisme, saya bilang justru saya khawatir bahwa kita tidak mengidentifikasi Adam Smith sebagian dari list nabi-nabi yang dikirim oleh Allah turun ke bumi. Karena kan dalam beberapa tafsir bahwa ada rasul, ada nabi, dan ada aulia kan. Nah, saya melihat dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh Adam Smith itu justru dia seperti orang suci dalam bidangnya yang belum hidup pada zaman ketika kapitalisme benar-benar diimplementasikan. Mungkin bagi beberapa orang ini menjadi lelucon, tapi itu kenyataannya gitu. Siapa yang bisa menghindar dari secarik kertas yang ditempel angka 100, dia berbeda dengan secarik kertas yang ditempel dengan angka 1000. Dan kita tunduk sekali pada hanya kertas loh.
Dan apa yang membuat kita tidak bisa menstempel kertas kita sendiri, kita kasih angka 200 atau 300 atau 400. Nah, kembali merujuk pada pertanyaannya Zamzami, apa yang membuat kondisi nilai-nilai kapitalisme tidak menjadi seperti sekarang? Saya pikir karena peran negara di luar konteks, artinya peran negara sebagai pengatur atau sebagai regulator tidak benar-benar difungsikan. Orang-orang yang ada yang menjadi aktor-aktor pengelola negara, dia tergiur melihat bagaimana kapitalis hidup dan menikmati hidup mereka di bumi ini, gitu. Sehingga terjadilah perselingkuhan antara modal dan kekuasaan. Saya pikir itu. Oke. Jadi ada kemungkinan Adam Smith sebagai quote unquote mungkin ya, nabi ya, yang kata Ustadz Lino. Nabi dalam arti dia itu orang suci yang sebenarnya Tuhan turunkan sebenarnya untuk manusia gitu. Karena kata Ustadz Lino tadi, Islam ini tidak ada pertentangan dengan kapitalisme. Oke. Sampai di sini kita coba lihat dulu Ustadz Lino pertanyaan dan komentar di sini di chatting. Ada pertanyaan dari Ustadz Teguh, ada juga dari Ustadz Dona komentar ya. Ustadz Teguh bertanya, Ustadz Lino, emang ada negara yang benar-benar pasar terbuka murni? Maksudnya dia terbuka benar gitu murni. Bukannya selama ini di mana-mana kita lihat gitu ya. Kita main di fakta aja deh, di mana-mana nggak ada yang benar-benar murni kok. Di selalu ada kong kali kong di balik itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari, sebelumnya kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang di timur Indonesia yang sudah hadir dan sudah masuk waktu maghrib di sana ya. Dari Ustadz Dona Ramadan nih, Ustadz Dona mengatakan ada yang bilang The Wealth of Nation-nya Adam Smith itu mirip Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ya. Ada dari Ibu Komandan kita dari Sumedang bilang, waduh Adam Smith telat terlist setara dengan nabi-nabi dan aulia. It's real? Wah. Monggo, Ustadz Lino. Ya, pertanyaan pertama tentang terkait pasar terbuka murni. Saya bisa kasih contoh, Indonesia itu termasuk pasar terbuka murni, saya bilang. Kenapa? Dalam praktek ekonominya, ini satu contoh kasus saja ya. Satu contoh kasus yang sering terjadi dalam dunia perizinan. Kalau teman-teman tahu, dalam dunia perizinan dan pertanahan lah istilahnya. Di pertanahan itu ada yang memiliki sertifikat. Ya kan? Ada kepemilikan ownership, itu kepemilikan sertifikat. Dan kalau teman-teman pernah tahu, itu ada namanya hak zonasi. Hak zonasi itu dia di atas kepemilikan sertifikat, di mana dia ditentukan oleh kepala daerah untuk memastikan bahwa satu lokasi digunakan untuk pemukiman atau untuk apakah. Nah, hak zonasi itu bisa dibeli dan bisa dikuasai. Nah, ketika ada pemain pemodal kecil ingin bikin satu pabrik di lokasi tertentu yang hak tanahnya, hak sertifikatnya sudah di tangan dia, tapi tidak bisa bangun pabrik. Kasusnya kenapa? Karena hak zonasinya dimiliki oleh orang lain. Sehingga hak zonasi itu harus ditebus. Nah, dalam konteks Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, berpraktek dalam pasar, bahwa prinsip-prinsip kapitalisme diterapkan. Cuman memang ada kegagalan dalam tata kelola, di mana orang-orang dalam pemerintahan itu mencoba mencampur adukan antara praktik-praktik kapitalisme dengan praktik-praktik sosialisme. Jika dilihat dirujuk, itu kayak seperti BUMN, di mana potensi sumber daya alam strategis dikuasai oleh negara dengan tujuan redistribusi. Nah, justru penguasaan itu tidak menciptakan kompetisi di pasar. Apa yang membuat harga minyak sekarang tidak turun? Karena nggak ada penjual minyak swasta yang jualan di bawah harga Pertamina. Sementara harga minyak di dunia itu udah sampai $0,5 per barelnya. Nah, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan orang biasa seperti kita, yang penghasilannya bisa ditakar, yang nolnya terbatas. Kalau dia dibuka, diberikan pada swasta, dan itu pernah terjadi
dan sangat bisa diidentifikasi dalam dunia penerbangan. Kalau teman-teman lihat bagaimana Garuda disuntik oleh negara untuk menjalankan operasional bisnis mereka, sementara AirAsia dengan bisnis model yang hanya sederhana dan tiket murah itu bisa bertahan dan tumbuh pesat di Indonesia. Itu kira-kira untuk merespon pertanyaan negara yang terbuka, kapitalis murni. Nah, merespon konteks LSM, saya bilang begini, perjalanan saya dalam dunia pendanaan itu menyatakan bahwa hampir 80-90%, mungkin 99%, organisasi nirlaba, baik asing maupun lokal, itu dibiayai oleh donor, yang dimana donor itu mendapatkan duit dari penjualan minuman keras, yang legal, perjudian, dan lain-lain. Yang itu menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang menjadi gap di negara-negara dunia ketiga. Nah, kalau kita bilang bahwa tidak ada niat baik dari kapitalis untuk memperbaiki situasi ini, ada konsep dalam kapitalis disebut dengan payback, di mana mereka dikembalikan kepada publik untuk memberikan daya dorong dan inovasi dan pertumbuhan pada peradaban. Yang terjadi saat ini adalah ketika di negara-negara tertentu dia tidak menggunakan prinsip-prinsip kapitalisme secara ansih, justru mencampur adukan dengan paket kekuasaan yang mereka miliki, maka dia bergeser menjadi monopolistik, di mana itu merusak pasar. Sementara prinsip monopoli itu berbeda dengan prinsip kapitalis. Sebagai contoh kecil nih dalam dunia pekerjaannya, kalau kita kan bisa ngelihat sebagai dalam konteks layer tadi, lapisan-lapisan piramida tadi, pekerjaan misalnya sebagai penyampai pesan atau guru. Karena jumlah guru terlalu banyak, maka penghargaan nilai tukar guru itu menjadi sangat rendah. Dan itu bisa terjadi pada konteks misalnya guru agama, guru mengajar di sekolah, dan lain-lain. Karena jumlah sekolah yang terlalu sedikit, maka dia menjadi sangat kompetitif. Mana ada yang sekolah terbaik, ada yang sekolah tidak terbaik. Gitu loh kira-kira. Itu kira-kira respon saya. Ada pertanyaan lain tadi tentang Adam Smith, Wealth of Nation ini mirip-mirip dengan Mukadimah Ibnu Khaldun. Gimana menurut Ustaz Dino? Ya, itu kayaknya tanya Mas Teguh, itu lebih paham itu. Saya kurang tahu itu. Oke. Tapi secara umum Wealth of Nation itu dengan Mukadimah adalah prinsip-prinsip awal ya. Kalau Wealth of Nation ini terkait dengan prinsip-prinsip awal dalam ekonomi, sedangkan Mukadimah Ibnu Khaldun, sebenarnya Mukadimah itu Mukadimahnya doang. Maksudnya Ibnu Khaldun itu dia nulis kitab yang lebih inti, yaitu Kitabul Ibar, cuma lebih terkenal Mukadimahnya. Itu berisi tentang filosofi sosial, perkembangan masyarakat. Kalau sudah sampai pada titik klimaks, itu biasanya satu peradaban akan turun dia. Oke, itu kita lewati dulu, dan saya kira mungkin di lain waktu kita bisa bikin sesi bedah buku juga ya, Ustadz Lino atau teman-teman yang lain di NBI ini atau di acara yang lain. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan dari Bunda Zahro, dalam hal apapun itu Islam mengajarkan muasyarah bil ma'ruf. Ini mungkin semacam komentar ya, bahwa muasyarah bil ma'ruf artinya interaksi yang ma'ruf, kira-kira gitu, tidak monopoli gitu. Artinya selama ini kalau kita menganggap bahwa wah kapitalis ini pasti monopoli aja dia kerjaannya, berarti itu bukan kapitalis murni. Mungkin begitu ya Ustaz Lina ya. Kapitalis murni dia tidak monopoli gitu ya. Tidak menganut prinsip kapitalisme. Itu kan jatuhnya jadi perilaku behavior, paralog behavior jadinya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang tadi Ustaz Lino di awal. Tadi kan Ustaz Lino cerita nih, katanya sempat ketemu dengan beberapa top kapitalis lah. Terus katanya, kok nggak boleh pakai foto segala, apalagi zaman sekarang kan orang butuh foto nih, no pics, hoax kan. Tuh kira-kira apa message yang kita nih jemaah NBA bisa ambil dari itu, bahwa kok ada kecenderungan kalangan kapitalis ini yang nggak mau dikenal dia, nggak mau dipoto, itu gimana tuh?
kalau saya ngeliat waktu itu, dia nggak menjelaskan sih, cuma situasinya aja, keadaan waktu itu yang menjelaskan bahwa pada waktu itu si kapitalis ini sedang berhadapan dengan hukum di negara tersebut dan ingin mengintervensi perubahan, itu satu. Lalu sama kapitalis kan tidak semuanya kapitalis itu baik, dia sama adalah kayak kita kan, bahwa tidak semua alumni Darun Najah itu orang baik gitu kan. Nah, ada kepentingan untuk yang mengganggu kepentingan bisnis mereka, dan ada yang meyakini bahwa untuk menjaga kestabilan itu ya harus mengeliminasi kompetitor gitu. Nah, saya pikir jumlah angka dan jumlah kekayaannya sendiri itu sudah membuat dia diketahui orang. Semakin dia diketahui orang, justru akan memberikan risiko keamanan untuk pribadinya. Justru saya lihat begitu aja. Ya, sangat menarik ya. Saya teringat Ustadz Dino di satu waktu ya, di salah satu tempat, masih di ring 1 nih, ring 1 Jakarta. Saya pernah hadir dalam sebuah pertemuan dengan seorang yang disebut sebagai 9 naga itu. Nah, kemudian persis apa yang dikatakan Ustadz Dino tadi itu, bahwa pesan dia adalah nggak ada foto ya. Oke, satu, nggak ada foto. Padahal kita nih yang muda-muda ini yang so eksis gini kan. Ini kan butuh juga kan foto ya, Selino ya. Kemudian kita akhirnya kecele, nggak bisa berfoto bareng gitu. Rupanya message-nya itu agak relevan dengan tadi ini, karena dia sudah nggak perlu lagi publikasi, kita mau bikin dia terkenal, udah enggak, dia udah punya segalanya gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang memang akan menjadi rival dia, yang ketika dia misalnya terlihat di satu tempat bersama kalangan tertentu, itu bisa fatal gitu, bahkan bisa menjadi bulan-bulanan bagi dia gitu untuk itu. Nah, saya kira ini relevan dengan tadi jawaban dari Setlino ya, bahwa kalangan tertentu memang tidak mau diketahui. Oke, saya mau bertanya lagi. Tadi siang itu saya baca sebuah buku terkait dengan sistem dunia ini yang ditulis oleh seorang ulama dari Amerika, namanya Syekh Imran Hussein. Beliau ini pengkaji tanda-tanda kiamat. Dan dari sekian banyak kajiannya terhadap Al-Quran dan Hadis, dia mengatakan bahwa saat ini Dajjal sudah ada, sudah rilis, sudah hidup. Kemudian Dajjal ini dari alam sebelah, ini alam kita kan alam materi nih, dari alam yang imateri di sebelah, dia hidup dan dia membisikkan bisikan lewat serdadu-serdadunya kepada manusia. Salah satunya juga dengan mengendalikan kelompok orang kaya di dunia yang tadi yang kata Ustadz Dino ini 3% ini. Dan kita tahu orang-orang kaya dunia ini jarang juga yang mau publikasi dirinya kan, jarang yang mau publikasi. Bahkan mereka ada kecenderungan untuk nggak mau di expose besar-besaran. Di sisi lain saya juga teringat satu tulisan, mohon bisa diperbaiki jika saya salah. Satu ketika Presiden Gus Dur itu pernah ingin bertemu dengan seorang tokoh terkenal yang bisa menyelesaikan masalah di Amerika Serikat. Dan ketika ketemu itu orang ini sama sekali nggak dikenal di dunia ini. Dia nggak dikenal oleh dunia ini, nggak gembar-gembor, oh ini tokoh ini. Sebagaimana yang kita tahu media biasanya ngangkat-ngangkat kan. Dia nggak dikenal, tapi apa yang dia bilang itu yang jadi. Nah, dalam konteks ini, apakah memang kecenderungan kalangan kapitalis yang jumlahnya 3% itu memang mereka memang benar-benar menghindari publikasi untuk kepentingan tadi itu, karena memang mereka nggak butuh publikasi, atau gimana nih cara kita membaca fenomena ini? Silakan. Ya, kalau saya sih bilangnya, kalau pengen tahu ya jadi aja kapitalis. Iya. Jangan terperangkap di baris kedua, di mana kalau menanggapi buku tadi ya, kalau kita lihat layernya kan, layer paling atas tuh we rule you, ya kan? Lalu ada tokoh-tokoh agama, semua agama we fool you. Nah, pesan-pesan agama dalam konteks mekanisme pasar itu cenderung menyesatkan, saya bilang. Karena itu dalam konteks orang beragama dan praktik beragama, upayakan menghindari hal-hal yang terkait dengan permodalan atau yang terkait dengan istilahnya pengelolaan dana
Karena sebenarnya itu dia sudah melukai atau mencederai prinsip-prinsip nilai kepemimpinan keagamaan yang dianut gitu. Itu paling. Oke. Ya. Sangat menarik nih, Sudino. Kita nggak kerasa nih sudah mau 5:30 nih. Siap. Saya kira mungkin perlu waktu yang cukup panjang nih ya, sesi yang cukup panjang untuk menggali pemikiran Sudino. Kita sudah sekarang 5:30 dan sudah waktunya lah kita untuk menutup diskusi yang sangat bermakna ini. Sebagian orang mengatakan berat amat nih diskusinya, iya kan? Tapi oke lah, namanya NBA ini kan kita variasikannya, yang berat-berat sama yang ringan-ringan. Divariasikan saja karena hidup ini ya begitu juga kan, ada beratnya ada ringannya. Oke, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz Realino Nurza yang sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukan beliau yang pastinya sangat padat sebagai seorang kapitalis. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan ini membuka wawasan kita, knowledge kita untuk terus mengkaji nih. Tidak tidak puas dengan apa yang ada, tapi kita mengkaji terus dan berusaha untuk mencapai predikat-predikat terbaik lah. Atas nama panitia kita ucapkan terima kasih, begitu juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada NBA pada sore hari ini. Sebelum kita tutup diskusi kita pada sore ini, kita akan dipandu doa oleh Dr. Kiai Haji Ahmadi Rozali kepada Kiai Ahmadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Yangkur, Prof. Lino, luar biasa. Ya, diskusi hari ini cukup menggerutkan kening kita. Syukur alhamdulillah di luar hujan, di atas sedikit adem. Mohon izin kameranya diturunin dikit Bang Haji. Ini kelihatannya cuma. Tuh kelihatan kan udah? Iya. Ya. Bangkunya Prof, bangkunya ini. Bangkunya, oke. Oke. Pakai celana nggak pengen dilihat kan di bawah. Mari sama-sama kita mendekati berbuka ini. Ya, kayaknya cukup lama kita diskusi. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Guru-guru kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik. Termasuk teman-teman kita yang sudah tidak bisa ikut NBA ini, mudah-mudahan di alam penantiannya mendapatkan tempat yang terbaik, dan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Guru kita yang mulia Ustadz Sulaiman Effendi dan beberapa ustadz lainnya, teman-teman kita yang juga sedang banyak aktivitas, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Dan tak lupa narasumber kita Bang Lino ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, peluang-peluang untuk kemudian mencerahkan kita. Juga moderator kita yang luar biasa Prof. Yangkur, mudah-mudahan Allah berikan waktu yang lebih banyak untuk kemudian nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa barakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jal'al jam'ana hada jam'an marhuman bagi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah tempat di mana kami berkumpul walau tak bertatap muka, mudah-mudahan kau turunkan rahmat inayah ma'unah, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah ya rabbal alamin. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa sairu a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah segala apa yang kami diskusikan, jangan menjadi catatan amal ibadah kami ya Allah, sejak awal Ramadan sampai hari ke-25 ini ya Allah. Jadikanlah hati kami istiqomah untuk kemudian menjalankan syariat-Mu yang kafah. Allahumma taqabbal minna ya Allah waj'alna minal aidina wal faizin. Jadikanlah kami orang-orang yang menang, jadikanlah kami orang-orang yang keluar dari segala sesuatu yang menyulitkan, untuk kemudian Kau berikan rahmat kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'al baladina hadhihi ya Allah Indonesia khasah Abul Dalnil Muslimina amah. Allahumma ja'al Indonesia balatan aminah, balatan mutmainnah, balatan sakinah, balatan mawaddah, baldatan tajribatan warabat ghafurun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang kuat,
negeri yang menang untuk lolos daripada pandemi COVID-19 ini ya Allah. Dan lindungilah kami ya Allah, jauhkan kami dari segala apa yang kami tidak inginkan. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari apa yang membahayakan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna kalim. Amin wa antum bi khair. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali. Walaupun kameranya nggak bisa kita lihat sampai bawah-bawah dikit, pakai baju apa, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan doa yang beliau pandu pada sore hari ini. Atas nama panitia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rayunan Nurza yang telah meluangkan waktu, kepada teman-teman sekalian yang telah hadir menjadi pendengar setia, peserta setia pada diskusi-diskusi NBA. Tadi sebelum memulai, Ustadz Lino bertanya, apakah ini NBA hanya dilakukan selama Ramadan saja? Tadi saya menjawab, kita akan lihat dan ada kemungkinan untuk kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan, agar diskusi ini bisa memperkaya kita, membuat kita lebih bermakna, membuat kita lebih tercerahkan dengan berbagai sharing dari teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu buka puasa di kediaman masing-masing. Atas nama saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.